142. Kena mental S3. Ceklek. Jaki masuk ke kamarnya, disambut dengan wajah Aminah yang cemberut parah. Wajah gadis itu benar-benar lecek seperti kain yang tidak pernah bertemu dengan setrikaan. Jaki melepaskan jasnya, meletakkan jas itu di sofa. Tidak lupa ia juga melepaskan dasi, dan membuka beberapa kancing kemejanya. Setelah itu, Zaki meregangkan tubuhnya yang pegal-pegal sebelum rebahan di kasur yang sangat ia rindukan. Akhirnya aku bisa tidur di sini lagi. Desahnya setelah berbaring. Ia merasa sangat nikmat luar biasa karena rebahan di kasur yang luas. Tidak seperti kemarin yang hanya tidur di sofa bat yang sedikit kependekan, dan mengakibatkan ia harus menekuk kaki. Enakan, Neng? Duduk di kasur empukku? Tanya Zaki pada Aminah yang duduk berjuntai di tepi ranjang. Gumam Aminah. Ia mengakui kasur Zaki memang jauh lebih empuk dari kasur yang ada di rumahnya. Ya walaupun kasur di rumahnya juga sangat empuk, tapi rasanya sangat berbeda saat duduk di kasur ini. Entahlah, mungkin karena ini kamar seorang laki-laki yang nampak bersih dan rapi. Kamar itu bernuansa putih dan coklat, sangat enak dipandang dengan berbagai furnitur mewah seperti lemari dan ranjangnya. Tidak ketinggalan juga sofa untuk bersantai. Aku jamin kamu pasti bakal nyenyak banget kalau tidur di sini. Sambung Zaki antusias. Sahut Aminah lagi hanya dengan bergumam. Oh iya, kamu setuju kan kalau kita tinggal di sini? Habisnya kata bunda kita nggak boleh tinggal terpisah, karena sudah suami istri. Hening. Tidak ada lagi jawaban dari Aminah. Tapi Zaki tidak merasakan kasurnya bergerak. Itu artinya Aminah yang duduk di dekat kakinya masih belum beranjak. Zaki menoleh ke arah istrinya itu. Aminah nampak duduk sambil mencebik. Bibirnya monyong hampir 5 centi. Zaki yang penasaran terpaksa bangun dan mendekati Aminah. Ia merasa ada yang kurang jika Aminah yang super bawel itu diam seperti ini. Kamu kenapa sih, Neng? Kok cemberut? Tanyanya dengan dahi berkerut. Gak apa-apa. Ketus Aminah. Kalau gak apa-apa kenapa wajahnya ditekuk? Gak apa-apa. Serius gak apa-apa? Ulang Zaki lagi. Iya. Gak apa-apa. Bentak Aminah membuat Zaki refleks mundur karena kaget. Astagfirullahaladzim, batin Zaki sambil mengelus dada. Ia yang super manja dan terbiasa dielus-elus oleh sang bunda. Tapi malah dapat istri yang super garang seperti Aminah, membuatnya hampir jantungan. Meski sudah dibuat terkaget-kaget, Zaki berusaha memberanikan diri untuk menyelesaikan masalah ini. Ia tidak ingin berlarut-larut dalam sebuah pertengkaran, hanya karena kurangnya komunikasi. Neng, kamu kalau ada unek-unek yang mengganjal, langsung bilang aja sama aku. Aku kasih tahu kamu ya. Aku tuh bukan laki-laki yang PK. Mungkin tingkat kepekaan aku itu 1 dari ke 100. Jadi kamu gak usah main ngembek-ngembekan ya. Takutnya kamu keburu capek karena aku gak PK-PK. Gumam Zaki langsung ke intinya. Sika. Aminah berdecak sambil membuang muka. Kemudian ia menggertakkan giginya sambil memandang ke arah Zaki. Sontak Zaki langsung merinding. Ia takut Aminah malah kesambet. Padahal saat ini istrinya itu sedang dongkol sampai ke ubun-ubun. Neng, daripada ntar urusannya ribet, mending kamu tenangin diri dulu, ya. Dinginin isi kepala kamu. Contohnya seperti mandi dan keramas. Nanti setelah itu baru kita ngobrol lagi, ya. Bujuk Zaki berusaha bijak dan sabar. Padahal saat Aminah belum menjadi istrinya, Zaki selalu kabur saat Aminah tantrum tidak jelas seperti ini. Sret! Aminah memicingkan mata. Dari tadi aku juga mau mandi. Tapi abang itu mikir gak sih? Aku kesini gak bawa baju ganti. Mau ganti baju pakai apa coba? Zaki nyengir sambil menyipitkan matanya. Pinjam daster bunda aja. Ya. Bunda banyak loh punya daster yang cakep-cakep. Usulnya dengan ide brilian.
Tapi badannya bunda kan lebih gemuk dari aku. Entar aku dikira orang-orangan sawah lagi. Gara-gara pakai baju besar banget. Hahaha. Zaki tergelak. Belum juga Aminah meminjam daster bundanya. Ia sudah membayangkan seperti apa penampilan Aminah yang langsing itu jika menggunakan daster milik Adiba yang besar. Nyebelin! Umpat Aminah sambil menoyor kepala Zaki. Meskipun Zaki sudah menjadi suaminya, ia masih saja bersikap tidak sopan pada laki-laki itu. Lah, daripada kamu gak pakai baju, kan bahaya. Oke, kalau aku pakai dasternya bunda yang kebesaran, masih bisa diikat talinya. Tapi gimana dengan underwear? Gak mungkin aku pakai dalamannya bunda, yang ada bisa melorot. Gak usah risau istriku. Itu di belakang rumah banyak pohon pisang. Bisalah diganti pakai daun pisang dulu. Lagian hanya untuk 1 hari aja kok. Jamuran dikit gak ngaruh. Palingan besok-besok jeti tempe. Ledek Zaki sambil terkikik. Entah kenapa saat ini ia sangat bersemangat menggoda Aminah. Mungkin karena merasa seru. Padahal biasanya sehabis pulang kerja suasana kamar ini terbiasa hening. Dan ia habiskan waktunya dengan beristirahat. Tiuk! 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 Belum juga mulut Zaki tertutup, kepalan dari tangan Aminah sudah mendarat berkali-kali di punggungnya. Arg! Sakit, Min! Ampun! Jerit Zaki karena tidak bisa kabur, sebab sebelah tangan Aminah menjambak rambutnya. Tiada ampun buat abang yang terlalu menyebalkan. Tok, tok, tok. Saat Aminah asik menggebuki Zaki, terdengar suara ketukan pintu. Zak, bukain pintunya. Ini bunda. Nak. Panggil Adiba setengah berteriak. Sontak Aminah langsung panik. Ia menghentikan aksinya dan segera berjalan menuju pintu. Ceklek. Pintu kamar terbuka pelan. Adiba langsung memutar-mutar tubuh Aminah yang ada di hadapannya, seperti sedang mencari sesuatu. Ada apa? Bun? Tanya Aminah heran. Kamu habis diapain sama Zaki? Kok tadi bunda dengar suara seperti orang sedang tinju? Tanya Adiba. Aku yang dihajar sama Aminah. Bun, dia KDRT. Adu Zaki sambil memeluk bundanya. Aminah mendelik. Ia lupa jika Zaki sangat manja dan suka mengadu. Enggak begitu kok. Bun, tadi aku sama si abang cuma bercanda. Kok? Jelas Aminah gelagapan. Bercanda apaan? Orang ini punggung aku sakit banget. Tangkis Zaki, sebab ia benar-benar merasakan pukulan Aminah seperti kejatuhan nangka. Salah sendiri aku diledekin mulu. Sungut Aminah tidak mau kalah. Adiba melepaskan pelukan Zaki. Udah. Aminah, kamu gak boleh main kasar seperti ini ya. Nah, di dalam sebuah rumah tangga, jika main tangan, itu disebut KDRT, dan ada pasalnya juga. Jadi kamu jangan main tangan lagi ya. Nah, nasihat Adiba mengingatkan, tapi dengan nada lembut agar Aminah tidak takut dengannya. Zaki merasa menang dan dibelah. Ia menjulurkan lidah ke arah Aminah seraya mengejek. Rasain, kena omelan, kan? Zaki, kamu juga jangan suka meledek. Karena itu juga perbuatan yang tidak benar, dan akan memicu pertengkaran. Kau tegur Adiba. Aminah langsung membalas ejekan Zaki, ia menjulurkan lidah sambil terkekeh. Rasain kena omelan juga. Ledeknya balik. Adiba mengacak-acak hijabnya, kepalanya terasa gatal akibat melihat tingkah Zaki dan Aminah yang 11-12. Niatnya menikahkan anak agar dapat mantu. Tapi ternyata harapannya sangat tidak sesuai. Sebab kehadiran Aminah di rumah ini, malah seperti kehadiran bocil baru yang ia adopsi, dan membuat kepalanya semakin gatal. Udah, bunda minta kalian jangan ribut-ribut lagi. Oh, iya. Ini bunda udah siapin baju ganti dan semua perlengkapan kamu. Min, jadi kamu bisa mandi dan ganti baju.
Adiba tidak sanggup berlama-lama dekat dengan dua bocil itu. Ia langsung saja menyampaikan apa yang ingin ia sampaikan sebelumnya. Wah, jadi Bunda siapin baju ganti buat aku. Seru Aminah antusias. Iya, nak. Soalnya Bunda tahu kamu kesini gak bawa baju. Kan gak mungkin kamu ganti baju pakai punya Zaki. Makasih banyak loh, Bun. Tanpa basa-basi Aminah langsung merebut paper bag di tangan Adiba. Setelahnya ia langsung berlari ke kamar mandi. Lihat tuh, Bun. Kelakuan menantu Bunda. Masih kayak bocil. Gak ada aura-aura keistriannya. Cibir Zaki. Adiba terkekeh, lalu mencubit pipi Zaki. Makanya kamu unboxing dong. Biar aura seorang istrinya terpancar jelas di wajah istrimu itu. Kalau masih perawan, auranya memang masih aura seorang gadis. Setelah berucap, Adiba langsung pergi. Tapi Zaki malah terpaku di depan pintu. Berharap mencibir sang istri di hadapan bundanya agar Adiba ilfil. Tapi ternyata malah ia dibuat kena mental dengan jawaban Adiba. Ke-443, Unboxing, S3. Bruk. Zaki menutup pintu kamarnya, berjalan pelan menuju kasur. Laki-laki itu berjalan dengan tingkah bingungnya sambil menggigit jari. Unboxing? 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 Gumamnya terus mengulangi perkataan sang bunda tadi. Maksud bunda aku harus unboxing itu si Oneng biar gak kayak bocil lagi. Lalu Zaki menatap ke arah pintu kamar mandi, sebab ia tahu Aminah berada di sana. Tapi beberapa detik kemudian, Zaki menggigitkan bahunya. Ish, apaan sih? Geli banget aku harus berhubungan sama si Oneng. Lagian dari kecil dia udah aku anggap seperti adik sendiri. Jijik banget kalau harus lihat punya dia. Aku juga gak nafsu. Orang buah dadanya aja cuma segede jeruk nipis. Celah Zaki habis-habisan. Ceklek. Pintu kamar mandi terbuka. Keluarlah Aminah dengan baju tidur tanpa lengan serta celana hotpants sepaha. Ya. Baju tidur itu adalah pilihan dari Adiba. Di dalam paper bag tadi juga tertulis sepucuk surat, bahwa Aminah harus mengenakan baju tidur itu ketika di kamar, dan harus berganti dengan abaya ketika keluar kamar. Sebab di dalam paper bag itu, ada 2 lembar baju yaitu abaya yang satu set dengan hijab, lalu baju tidur seksi tersebut. Saat Aminah melangkah keluar dari kamar mandi, kaki jenjang, putih, dan mulus itu terpampang jelas di hadapan wajah Zaki yang menunduk. Laki-laki itu menatap dari ujung kaki, lalu naik ke atas. Klek! Zaki menelan saliva dengan susah payah, Aminah pun dapat melihat jakun sang suami yang naik turun. Mulus banget, batin Zaki sambil menahan tubuh yang seketika terasa memanas. Hei, Bang! Kok masih diam aja? Sih! Mandi sana! Badan kamu udah bau kecut itu. Sentak Aminah, membuat Zaki yang tengah traveling itu kembali ke tempat asalnya. Heh! Zaki terperanjat, lalu memalingkan wajahnya. Neng, kamu kenapa pakai baju beginian? Sih? Emangnya gak ada baju lain? Tanyanya tanpa berani menoleh sedikit pun lagi. Ada, tapi bunda minta aku pakai baju ini. Sahut Aminah santai, lalu melintas di hadapan sang suami. Ia memilih untuk duduk di sofa yang ada di kamar itu sambil bermain handphone. Ganti, Neng. Bikin sakit di mata tahu. Ogah. Aku udah enak pakai baju begini. Rasanya adem banget. Tolak Aminah. Neng, kata kamu waktu di kantor tadi, istri itu harus nurut sama suami. Tapi kenapa kamunya malah membangkang mulu? Sih? Omel Zaki dengan suara tertahan. Aku gak bisa nurut, kalau abangnya aja belum bisa disebut suami. Sungut Aminah. Setelah Zaki ingin menjawab, laki-laki itu baru sadar jika di kuping gadis itu sudah terpasang headset. Brek. Zaki membanting pintu kamar mandi. Ia bersandar di pintu berwarna coklat itu sambil memijit pelipisnya yang terasa sakit. Agah! Sialan! Kenapa si Oneng bisa membangkitkan Enekanda ini? Sih! Desah Zaki penuh kekesalan.
Meski Aminah telah menjadi istrinya, dan dia memiliki nafsu atas gadis itu, tetap saja Zaki tidak ingin melakukannya karena merasa jijik. Ia tidak bisa membayangkan jika harus menikmati tubuh wanita yang sejak kecil selalu berjalan bersamanya. Selain itu, Zaki juga tahu Aminah tidak akan mau menyerahkan mahkota yang paling berharga itu kepada dirinya. Karena tidak ada jalan lain, akhirnya Zaki hanya bisa meredam rasa panas di tubuhnya dengan mengguyur seluruh tubuhnya dengan air dari shower. Zaki memejamkan mata rapat-rapat di bawah guyuran air tersebut. Ya Tuhan! Ternyata begini tersiksanya menahan syahwat. Padahal aku tidak pernah merasakan nafsu sebesar ini terhadap seorang perempuan. Gumamnya terheran-heran. Selama 25 tahun ia hidup, baru kali ini Zaki sulit mengendalikan nafsunya ketika berdekatan dengan seorang perempuan. Padahal selama ini ia selalu bersama-sama dengan Aminah. Tapi tatapannya tadi seolah berbeda terhadap gadis itu. Rasanya seperti menatap seorang wanita pada umumnya. Bukan lagi menatap sebagai seorang sepupu. Ceklek. Zaki keluar dari kamar mandi setelah azan maghrib. Ia menghabiskan waktu sangat lama di dalam kamar mandi. Saat ini pun ia terpaksa keluar karena Aminah yang menggedor pintunya untuk berwudu. Bang, kok muka kamu pucat gitu? Sih? Tanya Aminah saat berpapasan di hadapan pintu kamar mandi. Mungkin karena terlalu lama mengguyur tubuhnya, sampai-sampai seluruh kulit Zaki terlihat membiru akibat kedinginan. Gak apa-apa, Neng. Cuma kedinginan aja. Sahut Zaki cuek. Karena melihat Zaki yang cuek, Aminah pun balik cuek. Ia berjalan dengan santainya masuk ke dalam kamar mandi. Selesai sholat maghrib, dua orang itu kembali duduk di ruangan yang sama. Di mana lagi selain kamar Zaki. Sebab Aminah sedang malas untuk keluar kamar. Ia tahu mungkin Adiba sedang sibuk di dapur memasak makanan untuk makan malam. Tapi Aminah tidak ingin membantunya. Karena percuma, ia juga tidak bisa memasak. Aminah bukan tipe wanita yang ingin terlihat baik di mata mertua. Terlebih lagi mertuanya adalah tantenya sendiri. Ia yakin Adiba sudah tahu seperti apa baik dan buruknya. Jadi menurut Aminah tidak usah berpura-pura rajin dan baik. Sebab di dalam keluarga mereka, Aminah terkenal sebagai gadis yang paling pemalas. Tadinya Zaki ingin rebahan, tapi tanpa sengaja ia melirik ke arah Aminah yang duduk di sofa, menghadap ke arah kasur dengan duduk bersila. Sontak pemandangan itu membuat Zaki kembali merinding. Ia mulai trauma melihat tubuh Aminah yang tidak ingin disentuhnya. Neng! Seru Zaki lirih. Sahut Aminah dengan mata yang terfokus ke arah ponsel. Kamu kenapa masih gak nurut sih sama aku? Bukannya aku sudah bilang kalau kamu harus ganti baju itu. Kepalaku sakit liatnya. Heh! Aminah mendengus. Kok tanggapan kamu begitu sih? Neng, aku ini suami kamu loh. Nada bicara Zaki mulai meninggi. Karena enak kanda yang ia tidurkan dengan bersusah payah itu kembali menggeliat. Gak usah bilang begitu berulang-ulang. Aku tahu kamu memang suamiku. Sahut Aminah datar. Maka dari itu, tolong turuti perkataanku. Neng. Aminah menghela nafas kasar, mematikan ponselnya, lalu meletakkannya secara kasar. Kamu kenapa bawel banget sih? Bang! Bentaknya tersulut emosi karena merasa terusik dengan permintaan Zaki yang berulang-ulang. Kepalaku sakit, Neng. Kepala yang mana? Yang atas apa yang bawah? Tanya Aminah tanpa dosa. Zaki mendelik. Ia gengsi dan malu jika Aminah sampai tahu ia nafsu melihat tubuh yang selalu dihinanya itu. Kamu kira kepalaku ada dua? Sunggut Zaki sambil menutupi bagian bawahnya dengan bantal. Aminah justru menatap serius wajah sang suami yang berjarak hanya sekitar 1,5 meter darinya itu. Bang, aku kasih tahu sama kamu. Ya. Kalau kepala kamu yang atas yang sakit, minum obat. Tapi kalau kepala kamu yang bawah, minum air kelapa. Jelasnya penuh penekanan. Entah benar atau tidak cara yang diberitahu oleh Aminah. Yang pastinya Zaki malah semakin pusing mendengarnya.
Ngomong apa sih? Min? Gak jelas banget. Kilah Zaki sok polos. Ya kali aja abang sakit kepala karena nafsu lihat aku. Gak ada nafsu-nafsuan. Badan langsing kutilang darah modelan kamu itu gak akan bisa membangunkan enak kandeku. Oh ya? Tapi kok kalau aku lihat-lihat wajah abang pucat banget dari tadi, terlihat seperti sedang menahan sesuatu. Goda Aminah karena tidak tahan lagi dengan celaan Zaki terhadap tubuhnya. Zaki menggeleng cepat. Aku pucat karena gak enak badan, Neng. Dari tadi badanku rasanya sakit semua. Sepertinya aku akan sakit. Masa? Aminah beranjak menghampiri sang suami. Kemudian mendekatkan tangannya ke dahi laki-laki itu. Plak! Belum juga tangan Aminah menyentuh kulitnya, Zaki langsung menangkis keras tangan itu. Gak usah sentuh-sentuh aku! Bentaknya melarang Aminah. Aminah tersenyum sinis. Pasti sakit bohongan, kan? Makanya gak mau aku sentuh. Tuduh Aminah curiga. Zaki menghembuskan nafas panjang. Padahal Aminah dapat merasakan nafas Zaki yang panas melintas di wajahnya. Bukan seperti itu, Neng. Mau alasan apa lagi? Mau bilang bukan mahram? Bukannya tadi kamu mengakui aku sebagai istrimu? Istri yang kamu nikahi dalam keadaan sadar. Zaki menundukkan wajahnya, kehabisan kata-kata untuk meladeni Aminah. Saat Zaki sedang tidak fokus, Aminah menarik bantal Zaki, dan... Yuk! Arge! Zaki terkejut saat Aminah duduk tepat di tempat yang telah ia sembunyikan dari tadi. Ke-444, Canggung S3. Arge! Rinti Zaki menahan nyilu sekaligus syak. Ini benar-benar di luar prediksi Zaki. Ia tidak menyangka jika Aminah seberani ini terhadap dirinya. Min, turun. Sakit. Pinta Zaki meringis. Aminah malah belagak bingung. Ia menyipitkan mata serta menautkan alis. Ini aku duduk di mana? Sih. Sepertinya ada yang tegang tapi bukan listrik. Ada yang menggeliat tapi bukan belut. Ada yang panas tapi bukan api. Jangan-jangan ini dongkrak ya, Bang? Tanyanya sambil menahan tawa. Wajah Zaki merah padam. Selain menahan nyilu, ia juga menahan malu karena ketahuan bergairah. Katanya gak nafsu, tapi kok tegang. Ya, jujur aja kalau memang pingin. Bang! Goda Aminah sambil membelai lembut dada Zaki. Klek! Zaki menelan saliva. Karena belayan Aminah semakin membuat suhu tubuhnya tak terkendali. Ia memejamkan mata, menahan rasa gengsi yang teramat sangat. Kemudian mengangguk pelan. Mau apa enggak? Nih? Goda Aminah lagi. Zaki mengangguk lagi. Aminah malah menaruh tangannya di dagu sang suami. Ia usap-usap dagu itu. Jujur saat ini hasrat Aminah juga ikutan menyala. Apalagi saat ia menatap wajah tampan Zaki yang nampak sempurna. Ditambah lagi saat ini ia tengah berada di pangkuannya. Sebenarnya Zaki tidak kalah tampan dari Kal. Meskipun tidak cinta, tapi kekaguman Aminah pada makhluk Tuhan yang berstatus sebagai suaminya itu tetap ada. Kalau mau, jawabnya pakai suara dong. Jangan beraninya ngangguk aja. Bisik Aminah lagi. Ia sengaja memancing Zaki dengan suara nakalnya. Laki-laki yang hampir meledak itu menggigit bibir bawahnya. Tangannya pun meremas kuat spray yang tengah diduduki. Aku... Zaki terbata-bata. Lidahnya tercekat seakan tidak mampu lagi berucap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara merdu dari masjid terdengar menggema. Memecahkan ketegangan di antara dua insan yang baru saja hidup bersama itu. Aminah buru-buru melompat dari pangkuan Zaki, kemudian langsung berlari menuju kamar mandi. Brek! Klik! Pintu kamar mandi ia tutup rapat-rapat. Tidak lupa jari-jari lentiknya itu memutar kunci. Huh! Terdengar deruan nafas kasar yang Aminah hembuskan dari mulutnya. Apa yang kamu lakukan? Aminah? Dia itu Bang Zaki.
Bukan kau. Kamu jangan berbuat gila hanya karena nafsu sesaat. Ingat, wanita yang memiliki harga diri itu tidak akan lebih agresif dari laki-laki. Kamu harus bisa mengendalikan diri, Aminah. Lagi pula kamu tidak mencintai Bang Zaki. Jangan sampai kamu menyesal setelah menyerahkan mahkotamu ini pada orang yang tidak tepat. Gumamnya sambil bersandar di pintu. Tubuh Zaki pun seketika terasa lemas. Padahal Aminah telah beranjak dari pangkuannya. Tapi kakinya terasa kram dan sulit untuk digerakkan. Bahkan kaki itu terlihat gemetar. Kenapa aku jadi gugup dan tremor seperti ini? Padahal Aminah sudah tidak terlihat lagi. Gumam Zaki sambil memegangi dadanya yang jedak-jeduk. Meskipun tawar Aminah tadi batal, tapi sebenarnya Zaki tidak kecewa. Sebab ia juga tidak ingin merenggut kesucian seorang gadis hanya karena nafsu sesaat. Saat detak jantungnya mulai terkendali, Zaki baru teringat dengan anacondanya. Ia memastikan bahwa tidak ada yang cedera di sana. Untung gak patah. Kalau ini sampai patah, bisa rusak masa depanku. Laki-laki itu menghembuskan nafas lega, meskipun tidak berniat untuk menjadi seorang suami. Tapi ternyata Zaki masih memikirkan masa depannya. Ceklek. Aminah keluar dari kamar mandi sambil menunduk. Ia tidak berani menatap wajah Zaki karena malu. Suasana di kamar ini pun seketika terasa berbeda. Terasa mencekam dan penuh kecanggungan. Neng! Seru Zaki saat akan berpapasan. Sahut Aminah hanya bergumam, karena tenggorokannya tercekat. Ia takut Zaki akan membahas masalah tadi. Tunggu abang. Ya? Nanti kita sholat berjamaah. Aminah mengangguk cepat, kemudian berlalu menyambar sajadah. Tapi ia sedikit lega karena Zaki tidak menyinggung masalah tadi. Detik berlalu, sholat Isya pun telah terlaksana. Aminah membereskan pakaian sholatnya. Begitupun dengan Zaki, ia berganti baju dengan baju tidur. Saat ingin meletakkan sajadah di tempatnya, Aminah terdiam mematung. Ia bingung apa yang harus dilakukan. Aduh, kenapa jadi gak enak gini ya satu kamar sama abang? Aku harus cari cara agar bisa keluar dari kamar ini. Batinnya karena mulai tegang kembali. Zaki pun sama dengan Aminah. Ia merasa tegang dan canggung. Mungkin karena hampir hilaf tadi membuat keduanya saling tidak enak hati. Padahal jika Zaki dalam mode normal, mungkin ia akan mengejek Aminah gatal karena berani menaiki laki-laki. Duh, Bang Zaki kenapa natap aku seperti ini? Ya. Aminah tercengang saat menyadari Zaki menatapnya. Padahal itu hanya perasaannya saja. Zaki memang menghadap ke arahnya, tapi tatapan laki-laki itu terlihat kosong. Ia seolah menatap sesuatu yang jauh. Iya. Kenapa aku gak keluar kamar aja dengan alasan nganter mukenanya bunda ini? Gadis itu baru teringat jika mukena yang saat ini ia peluk adalah milik Adiba. Tadi saat ingin sholat, Zaki meminjamkannya pada sang bunda. Tapi kalau aku antar sekarang, nanti sholat subuhnya pakai apa? Lagi-lagi Aminah kembali mematung, karena idenya kali ini terasa kurang tepat. Tok, tok, tok. Zaki! Aminah! Kita makan malam. Yuk! Ayah udah nungguin di meja makan. Panggil Adiba di depan pintu. Sontak suara itu memecahkan keheningan yang ada. Iya, Bun! Sahut Zaki dan Aminah kompak. Bunda tunggu di meja makan ya. Nah, iya. Lagi-lagi kekompakan itu terulang kembali, entah mereka yang terlalu kompak, atau lidah mereka yang terlalu bersemangat. Aminah berjalan menuju pintu. Begitupun dengan Zaki. Saat Aminah memegang gagang pintu, Zaki pun juga melakukan hal yang sama. Sehingga tanpa sengaja tangan mereka saling bertumpuk. Zaki terdiam sesaat, merasakan ada sengatan yang menjalar dari sentuhan kulit itu. Tapi beberapa detik kemudian, ia langsung menarik tangannya untuk menjauh. Kakakmu aja dulu, Min. Ucap Zaki mempersilahkan Aminah agar membuka pintunya. Aminah malah mundur. Abang aja duluan. Zaki mengangguk, kemudian menarik pintu itu ke dalam.
Ceklek. Pintu kamar terbuka lebar. Tapi saat Zaki melangkah, Aminah pun juga ikut melangkah. Membuat tubuh mereka tersangkut di pintu karena tidak muat. Sebab tubuh Zaki cukup berisi dan kekal. Aminah pun sedikit terhimpit, karena tubuh langsingnya tidak mampu melawan tubuh sang suami. Zaki melirik ke arah Aminah yang meringis karena terhimpit, lalu terkekeh. "Kamu ngapain ngikutin aku terus sih, Neng?" tanyanya. Ketegangan yang ada seketika langsung menghilang, sebab keduanya sama-sama merasa lucu dan tidak habis pikir pada diri mereka sendiri. "Bukannya abang ya, yang ngikutin aku?" tanya Aminah balik. "Enggak. Sepertinya tubuh kita yang saling mengikuti." Hahaha. Keduanya pun tergelak bersamaan. Setelahnya Zaki memiringkan tubuhnya, membiarkan Aminah lewat lebih dulu. Di saat sedang makan, Fathir berdeham, membuat Aminah dan Zaki menoleh. "Zaki, Aminah, kebetulan karena kalian sedang berada di sini, Ayah mau membahas tentang pernikahan kalian." Gumam Fathir tepat saat kedua orang itu menatapnya. Suasana yang santai kembali terasa mencekam. Zaki dan Aminah sampai berhenti mengunyah makanannya. "Ayah mau bicara tentang pernikahan yang mana?" tanya Zaki bingung. "Jadi begini, Zak. Ayah dan Abi Hanan sudah merundingkan semuanya. Kami sudah memutuskan bahwa bulan depan akan diadakan acara peresmian pernikahan kalian, atau bisa disebut resepsi pernikahan. Jadi ayah minta kalian persiapkan diri, persiapkan mental dan fisik." Jelas Fathir langsung to the point. Zaki dan Aminah mendelik. "Maksud ayah bulan depan aku akan bersanding dengan Aminah di pelaminan?" tanya Zaki memperjelas penjelasan yang sebenarnya sudah sangat jelas itu. "Ya, bulan depan semua orang akan tahu jika kalian sudah sah menjadi suami istri." "Kenapa buru-buru banget sih?" "Ya, karena ayah dan Abi Hanan tidak ingin menunda semuanya. Takut perut Aminah keburu membesar, dan orang-orang akan salah faham." Aminah langsung tersedak. Bahkan tanpa sengaja ia mengelus perut yang hanya berisi nasi itu. "Tapi Aminah akan gak hamil, ya?" protes Zaki, sebab boro-boro hamil, disentuh saja belum. "Iya, kami tahu. Tapi kehamilan itu bisa saja datang dalam waktu dekat, karena kalian sudah mulai tidur bersama." Kini Zaki dan Aminah tersedak bersamaan. Mereka sama-sama syak mendengar sindiran Fathir, sebab tadi sedikit lagi mereka akan hilaf dan melakukannya bersama.